Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Riza Andini, Aditya Fardiansyah, Devati Nurul akan menjelaskan materi mengenai pengenalan dan pengolahan data dengan SPSS. Berikut adalah materi pembahasannya. Materi yang pertama yaitu tujuan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan agar data yang masih mentah setelah terkumpul dapat menjadi informasi yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, terdapat tahapan pengolahan data yang harus dilalui, yaitu editing. Pengecekan isian kuesioner dengan ketentuan yang lengkap, jelas, relevan, dan konsisten. Yang kedua, coding mengubah data yang berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Lalu yang ketiga, processing melakukan entry data dengan memindahkan isi atau jawaban kuesioner ke komputer. Yang keempat, cleaning pengecekan ulang data yang sudah di-entry, modifikasi pengelompokan data. Lalu materi yang kedua, memberi nama variabel. Satu pertanyaan dilambangkan oleh satu variabel. Pemberian nama variabel memiliki ketentuan yang sebagai berikut. 1. Maksimum berisi 8 huruf, namun tergantung pada versi SPSS yang dimiliki. SPSS 113 dapat lebih dari 8 karakter. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Yang ketiga, tidak boleh memiliki nama yang sama. Langkah-langkahnya, klik variabel view, lalu pada kolom name ketikkan nama variabel. Untuk variabel umur, karena datanya yang akan masuk berbentuk angka, berarti Anda pilih numerik. Secara otomatis SPSS memberikan default numerik, jadi abaikan saja untuk isi kolom type, jangan diubah. Topik ketiga, mendefinisikan jenis variabel. Variabel memiliki dua jenis. Yang pertama, numerik, yaitu data dalam berbentuk angka, contohnya 15 sampai 19 tahun. Yang kedua, variabel string, yaitu data dalam bentuk huruf, contohnya seperti bayi, ibu, dan lain-lainnya. Topik keempat yaitu mendefinisikan adanya desimal. Apabila data yang akan dimasukkan berbentuk desimal, maka perlu ditentukan berapa jumlah desimal yang kita inginkan. SPSS dapat secara default memberikan 2 angka desimal untuk setiap data yang akan di-entry. Apabila tidak memiliki desimal, maka mengatur SPSS agar mengisi jumlah desimal diberi angka 0 atau dikosongkan. Langkah-langkahnya, klik variabel view, lalu pada decimals masukkan jumlah desimalnya. SPSS secara otomatis memberi ruang untuk 2 desimal. Untuk variabel umur berbentuk bilangan bulat, jadi kolom desimal diberi angka 0 atau dikosongkan. Topik kelima, memberi value label. Label variabel merupakan keterangan nama variabel untuk memperjelas arti dari masing-masing variabel yang tertulis dengan kata yang singkat. Untuk variabel yang berbentuk angka, diberi keterangan untuk setiap kode yang ada dalam kode tersebut. Misalnya, untuk variabel jenis kelamin, 0 untuk pria dan 1 untuk wanita. Langkah-langkahnya yang pertama, klik variabel view, lalu pada kolom label, masukkan nama label dari variabel. Kedua, klik pada kolom value, lalu klik pada titik 3 dan masukkan value serta label, kemudian klik add. Topik ke-6, menghapus isi sel. Langkah-langkah menghapus isi sel yang pertama, klik sel yang akan dihapus isinya. Apabila jumlah sel yang ingin dihapus lebih dari 1, dapat memilih sejumlah sel tersebut dengan menyorot menggunakan mouse. Yang kedua, tekan tombol delete pada keyboard atau clear pada menu edit. Selanjutnya, menghapus variabel. Menghapus variabel ada 2 cara. Yang pertama melalui data view. Di tab data view, klik nama kolom variabel yang ingin dihapus, lalu klik kanan pada mouse dan pilih clear, atau dengan cara menekan tombol delete dan variabel tersebut akan terhapus. Selanjutnya, cara kedua yaitu melalui variabel view. Klik pada nomor baris yang sesuai dengan variabel yang ingin dihapus dan ini akan menyeleksi semua baris, atau tekan tombol delete atau klik kanan pada nomor baris yang ingin dihapus, lalu akan terhapus jika menekan tombol delete. Selanjutnya, menghapus baris atau cache. Hampir mirip dengan menghapus sebelumnya, yaitu kita ambil contoh baris nomor 3 lalu klik kanan dan clear dan sudah terhapus baris atau cache-nya. Selanjutnya, mengcopy isi sel. Hampir mirip dengan yang pertama, yaitu pilih sel yang akan di-copy isinya, tekan Ctrl C, pindahkan ke kursor sel ke sel yang akan dituju, lalu selanjutnya tekan Ctrl V. Yang perlu diperhatikan dalam mengcopy isi sel yaitu bahwa format hasil copy akan menyesuaikan format variabel di mana isi sel atau sejumlah sel itu dikopikan. Selanjutnya, mengcopy variabel. Mengcopy variabel hampir sama dengan sebelumnya. Yang pertama, klik
heading, kolom, atau nama variabel yang akan di-copy beserta isinya, lalu tekan Ctrl+C, lalu pindahkan kursor lalu klik heading yang akan dituju, dan selanjutnya tekan Ctrl+V. Mengcopy satu baris atau case. Yang pertama, tekan Ctrl+C, lalu klik nomor case atau baris yang akan kamu tuju, atau pindahkan kursor kamu ke kolom, lalu klik case yang akan di-copy, lalu tekan Ctrl+V tempat yang akan kamu letakkan copy tersebut. Masuk ke materi ke-12, menyisipkan kolom. Untuk menyisipkan kolom, kita gunakan insert variabel dan ada dua cara untuk menyisipkan kolom baru. Pada awal terlihat dua variabel, yaitu variabel umur dan jumlah, dan kita akan menyisipkan variabel persentase di antara kedua variabel tersebut. Untuk cara yang pertama, yaitu dengan klik pada variabel jumlah dan akan disort ke bawah, lalu mengklik menu edit dan klik insert variabel. Setelah itu tampil variabel baru seperti gambar berikut. Cara yang kedua yaitu klik pada variabel jumlah dan akan sort ke bawah, lalu klik kanan pada kolom jumlah dan klik insert variabel. Setelah itu akan muncul variabel baru seperti cara yang pertama. Masuk materi ke-13 yaitu menyisipkan baris. Untuk menyisipkan baris kita gunakan insert case dan ada dua cara untuk menyisipkan baris baru. Pada tampilan awal terlihat ada 6 baris dan kita akan menyisipkan satu baris baru di antara baris ketiga dan keempat. Cara pertama yaitu klik baris keempat dan akan disort ke samping, lalu klik menu edit dan klik insert case. Setelah itu baris keempat akan terlihat seperti gambar di samping. Cara kedua yaitu klik baris keempat dan akan disort ke samping, lalu klik kanan pada baris keempat dan klik insert case dan akan muncul baris 4 baru seperti cara yang pertama. Selanjutnya materi ke-14 yaitu menyimpan data. Cara pertama dengan mengklik menu file dan pilih save as hingga muncul kotak dialog. Setelah itu ketik nama file dan tentukan direktori penyimpanan dan juga tipe file, kemudian klik save. Cara kedua dengan klik icon save seperti gambar di samping dan lanjutkan langkahnya seperti cara pertama. Materi selanjutnya yaitu membuka data. Cara yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS, lalu klik menu file dan pilih open serta pilih bagian data. Selanjutnya, pilih file yang akan dibuka dan klik open. Cara kedua hampir sama seperti cara pertama, namun dibedakan dengan mengklik icon open file seperti gambar di samping. Materi yang terakhir adalah missing value. Missing value dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah sistem missing value. Sistem missing value adalah nilai yang sama sekali tidak ada dalam data dan ditandai dengan titik, serta hanya ditemukan dalam variabel numerik saja. Berikut adalah beberapa alasan mengapa data mungkin berisi sistem missing value. Yang kedua adalah user missing value. User missing value adalah nilai yang dikecualikan saat menganalisis data. Ada dua tipe. Yang pertama adalah variabel ordinal, yang mana berisi nilai yang menunjukkan jawaban seperti tidak tahu atau tidak ada jawaban. Lalu ada variabel metrik yang berisikan nilai yang tidak mungkin atau kemungkinan tidak berkaitan dengan kenyataan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.